Science and Run. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang proporsional, integral, dan derivatif. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang suatu sistem tanpa menggunakan PID dan juga menggunakan PID proporsional. Dan untuk kali ini saya akan membahas tentang PID dengan proporsional, integral, dan juga proporsional, integral, dan derivatif secara lengkap. Oke, kita langsung masuk saja ke materi PID yang proporsional dan integral. Oke, untuk PID proporsional integral, kita menambahkan parameter integral ke dalam suatu fungsi koreksi. Oke, di mana integral pada PID dinyatakan dalam bentuk KI dikali integral 0 sampai T dari fungsi error terhadap waktu. Dan suatu fungsi integral ini bisa kita nyatakan dalam bentuk lain sehingga mudah untuk pemrograman, di mana fungsi ini sama dengan fungsi penjumlahan dari detik ke 0 hingga detik terakhir, hingga detik saat ini dari fungsi error. Oke, di sini kita tambahkan di dalam effortnya yang kita buat, di dalam sistem plan output, sistem plan input yang kita buat, dan fungsi matematisnya kita simbolkan seperti ini. Oke, kita masuk di sini. KP-nya saya tetap masih 1 dan KI-nya saya input 0,2. Jadi di sini ada 0,2 dikali sigma error. Apa sih maksud dari sigma error ini? Kita lihat langsung ke tabel simulasi. Pertama, di sini masih sama kondisinya. Di waktu ke 0, sudutnya 0, suhunya 20, set point-nya 70, errornya 50, ini didapat dari 70 kurang 20, dan sigma errornya ini dari jumlah seluruh error yang ada, yaitu untuk saat ini cuma ada 50. Oke. Sehingga pada detik pertama, berapakah sudut yang harus kita buka? Karena kita saat ini sudah menambahkan fungsi integral. Sudut yang kita buka yaitu 60 derajat. Dapat dari mana 60-nya? Dapat dari sudut sebelumnya, 0, ditambah 1 dikali error, ya, 1 dikali error, ditambah 0,2 dikali sigma error, sigma errornya 50, sehingga dibukalah sudutnya 60. Jika kita bandingkan, jika masih ingat dengan tabel sebelumnya, sudut saat ini terbuka lebih lebar, dan suhunya naik 15. Suhu saat ini 35, sehingga errornya masih ada 35 jika dibandingkan dengan set point, selisih dari set point. Kemudian sigma errornya diperoleh 85. Dapat dari mana? Dapat dari 50 tambah 35, 85. Oke, untuk detik berikutnya, berapa sudut yang harus dibuka? Oh, 112 derajat. Dapat dari mana? Dapat dari 60 sudut sebelumnya, ditambah 1 dikali error, ditambah 0,2 dikali sigma error. Sigma errornya 85. Oke, kita lihat berapa sudut yang dibuka. Oh, ternyata sudutnya jadi 65 derajat sekarang, dan set point-nya 70. Ini masih ada selisih error 5 derajat lagi, 5 derajat suhu lagi. Sehingga sigma errornya 90 saat ini, karena total dari seluruh error. 90. Oke, di detik ketiga, dengan cara yang sama, hanya saja saat ini suhunya sudah melewati set point, sehingga errornya minus, dan sigma errornya pun juga mengalami penurunan, karena jumlahan dari seluruh error terdapat nilai minus. Oke, begitu seterusnya hingga detik ke-10. Sekarang kita lihat grafiknya. Ini grafik dari error berbanding dengan integral dari error. Di detik pertama errornya 50. Oke, ini 50. Di detik berikutnya errornya 35, sedangkan sigma error itu penjumlahan dari 50 tambah 35, 85. Berikutnya 5 jadi 90, detik berikutnya minus 10 jadi 80, detik keempat minus 20 jadi 60, itu ya seterusnya. Ini perbandingannya. Sekarang kita lihat grafik outputnya. Oke. Jika masih ingat, ini langsung saja kita bandingkan.
ini sebelah kiri grafik proporsional saja, sebelah kanan grafik proporsional dan integral, di mana yang proporsional dan integral itu overshoot pertamanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsional. Dan bisa dilihat ya, overshoot itu pertama kali melewati set point, pertama kali melampaui set point itu disebut overshoot. Dan untuk kembali ke titik set point, ini disebutnya settling time, ini punya proporsional integral jauh lebih lama, tapi dia konstan. Dan dengan adanya integral, ini seharusnya bisa mengurangi steady state error, di mana saat di proporsional, meskipun berhasil turun, tapi nanti dia akan osilasi lagi, naik turun. Sedangkan untuk proporsional integral, setelah dia turun, dia akan bisa menstabilkan di set point. Apa sih kesimpulan dari fungsi penambahan integral di PID? Yang pertama, dapat mengurangi steady state error, jadi tidak osilasi. Terus yang kedua, mempercepat rise time, tetapi menimbulkan overshoot. Gitu ya. Percepat rise time itu pertama kali hingga sampai set point-nya jauh lebih cepat, tetapi ada overshoot yang tinggi. Poin ketiga, memperlambat respon. Artinya memperlambat respon untuk kembali ke set point, dia butuh waktu yang relatif lebih lama. Dan yang keempat, jika koefisien I-nya terlalu besar, maka osilasi akan jauh memburuk. Jadi osilasi akan lebih memburuk maksudnya. Oke, itu tentang fungsi integral pada PID. Jadi di sini kita sudah menggunakan proporsional dan integral secara bersamaan. Selanjutnya kita masuk ke proporsional, integral, dan derivatif. Dimana sekarang kita menambahkan parameter D di sini, di fungsi koreksinya. Oke, D-nya disimbolkan atau dituliskan secara matematis, yaitu KD dikali turunan fungsi error terhadap waktu. Dimana dari turunan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk delta error, yaitu error saat ini dikurangi dengan error sebelumnya. Dan fungsi ini itu sebenarnya fungsi yang sama untuk menghitung gradien atau tingkat kemiringan dari suatu fungsi. Jadi dengan ini dia bisa memprediksi untuk detik berikutnya respon apa yang harus diambil. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di tabel maksud dari prediksi ini itu apa. Oke, di effortnya kita menambahkan satu fungsi lagi, yaitu fungsi derivatif KD dikali delta error. Dimana delta error ini, error saat ini dikurang error sebelumnya. Berbeda dengan fungsi error, kalau fungsi error ini effort suhu saat ini dikurang suhu sebelumnya, mana output suhunya itu output. Oke, kita menambahkan parameter ini. Oke, sekarang kita langsung lihat ke tabel, di mana KD-nya saya tambahkan atau saya beri nilai 0,1. Kita lihat delta errornya. Di sini fungsinya masih sama dengan tabel sebelumnya, hanya menambahkan delta error. Delta error itu error saat ini dikurang error sebelumnya. Karena error sebelumnya belum ada, makanya delta errornya masih memiliki nilai 50. Ya, 50 dikurang 0. Oke, sekarang kita lihat di detik pertama. Oke, detik pertamanya 65. Ini sedikit lebih tinggi dari yang proporsional dan proporsional integral. Ini dapat 65 dari mana? Dari usaha sebelumnya, effort sebelum, ditambah 1 kali error, ditambah 0,2 kali sigma error, ditambah 0,1 kali delta error, dimana delta errornya 50, sehingga diperolehlah nilai dari ini semua 65. Oke, dengan membuka sudut 65, berapakah suhu saat ini? Oh, ternyata suhu saat ini 42 derajat suhu. Sehingga errornya
70 dikurang 42, 28. Sigma errornya 50 tambah 28, 78. Dan delta errornya 28 dikurang 50, minus 22. Oke, lihat. Minus nih, nilai pertamanya sudah minus. Maksudnya gimana? Oke, di detik berikutnya, detik kedua. Di detik kedua, 106. Dapat 106 dari mana? Dari effort sebelum dikali 1 ditambah 1 dikali error saat ini ditambah 0,2 dikali sigma error ditambah 0,1 dikali delta error. Nah, ada nilai minus. Minus inilah yang mengurangi semua penjumlahan di depan sehingga dapat 106. Oke, kita lihat suhunya setelah sudutnya dibuka 106 derajat. Suhu saat ini berapa? Ternyata 60 derajat. Dan selisih errornya masih 10. Dan delta errornya masih minus lagi, minus 18. Karena delta errornya dapat dari error saat ini dikurang error sebelum. Oke, begitu seterusnya. Detik ketiga juga masih minus. Detik keempat masih minus. Detik kelima masih minus. Dan berikutnya sudah plus tapi sedikit-sedikit. Oke, dengan banyaknya nilai negatif ini, nanti kita bisa lihat di sini kurvanya akan semakin landai. Dan jika masih ingat dengan proporsional integral tadi, di derivatif ini hampir menghilangkan seluruh overshoot yang dihasilkan oleh integral. Ini grafik derivatifnya. Kesimpulannya yaitu pertama, dia memperlambat rest time, sedikit memperlambat rest time karena banyak nilai negatif. Terus, poin kedua, dia mempercepat stabilisasi respon saat terjadi osilasi. Oke, jadi, dia bisa menstabilkan output, gitu ya. Dia bisa menstabilkan respon saat terjadinya osilasi atau gelombang. Yang poin ketiga, dia dapat mengantisipasi terjadinya overshoot yang dihasilkan oleh integral di penggunaan integral sebelumnya. Dan jika kita membandingkan seluruh grafik yang ada, bisa kita lihat di atas kiri, ini if dan else, dia sangat osilasi, sangat patah-patah, karena hasilnya hanya menggunakan 1 bit kondisi. Terus di proporsional, ini naiknya lambat, cuma dia akan terus terjadi osilasi, terus naik turun, gitu ya. Dan saat masuk ke integral, sudah tidak ada osilasi lagi, atau sudah tidak ada steady state error lagi, sudah stabil, hanya saja overshoot-nya tinggi. Oke. Di PID yang lengkap, dengan adanya diferensial, ini bisa melandaikan overshoot dan menstabilkan sistem, serta mempercepat sistem untuk kembali ke set point saat terjadi overshoot. Nah, ini kita lihat grafik tanpa input. Oke, bisa dilihat sendiri ya, yang PID yang lengkap itu sangat stabil dan sangat smooth dibandingkan dengan yang tidak lengkap ataupun yang tidak menggunakan PID sama sekali. Oke, kesimpulannya. Pertama, dengan adanya proporsional, mengurangi rise time, terus menambah overshoot dari sisi output, ada overshoot-nya, terus tadi dari sisi rise time ini mengurangi waktu rise time, jadi bisa mempercepat sistem sebenarnya jika kita memperoleh KP yang tepat. Terus di settling overshoot, hampir tidak ada perubahan, di steady state error sedikit berkurang dibandingkan dengan if dan else. Oke, untuk integral, rise time-nya jauh lebih cepat, makanya di sini mengurangi waktu rise time. Terus overshoot-nya meningkat, setting overshoot-nya juga lama, butuh waktu lama. Terus steady state error-nya hilang, gitu. Jadi dengan adanya integral dia bisa menghilangkan steady state error. Dan dari derivatif untuk rise time-nya minor change katanya. Terus untuk overshoot-nya dapat mengurangi overshoot sangat banyak. Terus settling waktu overshoot-nya jadi lebih cepat untuk mengembalikan ke set point setelah overshoot. Terus steady state error-nya
hampir tak ada perubahan. Dan untuk PID yang lengkap, ini mereka saling menutupi kelemahan dan kekurangan masing-masing. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini tentang PID. Itu contoh yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau tambahan, silakan tulis di komen. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.